Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, kita lanjutkan kajian kita di kesempatan ini insyaallah melanjutkan pembahasan yang perlu segera menuju kebaikan. Bab tentang bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin." Al-ayat surat Al-Imran 133 sampai 134. Ini Allah Subhanahu wa taala kita supaya kita bersegera menuju ampunan Allah dan surganya. Maka menuju ampunan Allah itu adalah di mana seseorang bersegera untuk melakukan hal-hal yang di dalamnya menyebabkan dirinya diampuni dosa-dosanya. Di antaranya adalah istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Orang astagfirullah, saya memohon ampun kepada Allah, atau dengan ucapan Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya, atau ucapan astagfirullah, ya Allah sesungguhnya aku meminta ampun kepadamu, lain dengan ucapan yang semisal maknanya. Demikian pula bahwasanya orang segera adalah berwudu, ya. Mendapatkan Allah, ini salat. Nah, kita lanjutkan. Doa asbagh wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kata Syekh, apabila seseorang dia berwudu, kita berwudu misal, fa asbaghal wudu'a, lalu membaguskan wudunya sempurna, ya, gerakannya, ya, dalam membasuhnya. Tsumma qala, kemudian setelah berwudu seseorang tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabina, termasuk orang-orang yang tawabin, bertaubat, banyak bertaubat. Ya Allah jadikan aku termasuk orang yang banyak bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Minal mutatahhirin. Maka kata Nabi SAW, ketika seseorang setelah wudunya membaca kalimat tadi, fa innahu tuftahu lahu abwabul jannatu as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'. Maka orang tersebut untuknya tuftahu, dibukakan, lahu, untuknya abwabul jannah,
pintu-pintu surga. Surga itu sangat mudah digapainya. Sementara neraka itu sangat susah payah digapainya. Iya. Surga itu mudah digapainya, dicapainya. Berwudu dengan membaguskan wudunya, kemudian membaca kalimat tadi, ya, maka kata Nabi fa innahu, maka sesungguhnya tuftahu lahu, dibukakan untuknya abwabul jannah, pintu-pintu surga as-samaniyah, yang 8. Pintu-pintu surga yang 8 dibukakan untuknya. Yadkhulu min ayyiha sya', dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang ia inginkan. Nah, maka tadi berwudu termasuk bersegera menuju ampunan Allah. Dengan berwudu seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa kadzalika idza tawaddaa. Demikian pula kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila seseorang berwudu, ya, fa inna khatayahu, maka kesalahan-kesalahannya tersebut takhruju, keluar kesalahan-kesalahannya min a'dha'i wudu'ihi, dari anggota-anggota wudunya, dari tangan, dari kaki, ya, dari anggota-anggota tubuh, anggota-anggota wudu yang kita lakukan. Ma'a akhari qitratin min qitaril ma', bersama akhir tetesan dari tetesan-tetesan air, maksudnya sampai kering. Ya. Ketika kita berwudu, airnya netes kan? Sampai kering. Ya, maka dengan tetesan-tetesan tersebut, ya, kesalahan-kesalahan kita jatuh keluar dari kita. Bersama tetesan yang terakhir sampai kering berarti. Ya. Ini faidah berwudu. Ya. Maka kalau kita berwudu setiap hari, bahkan 5 kali dalam sehari semalam, tentu kita akan bersih dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu Nabi menggambarkan bagi orang yang salat 5 waktu itu bagaikan dia mandi sehari 5 kali di sungai yang mengalir dan jernih. Sungainya mengalir airnya dan jernih. Maka orang yang mandi di dalam sungai tersebut, ya, tentu tidak tersisa lagi kotoran-kotoran yang menempel di badannya. Demikian pula kesalahan-kesalahan dosa kita, dengan sebab kita salat 5 waktu, ya, tentu kalau salat pasti, ya, berwudu ketika kita tidak memiliki wudu. Ya. Fahadhihi min asbabil maghfirah, maka wudu termasuk sebab-sebab seseorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu ilmunya garingan. Ya, saya dulu sering mendengar dari orang tua, si fulan si ilmunya ilmu garingan. Jadi garing kok digelem wudu. Tapi ngaku bener. Ari kang berwudu ngaku bener, disangka beli bener. Ya. Iya, ngaku bener. Ya, ari wong berwudu sih menjalankan syariat, ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabil maghfirah aidan as-shalawatul khamsu. Nah, di sini sama tadi, dan di antara sebab-sebab seseorang itu mendapatkan ampunan Allah adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Seperti tadi saya sampaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat 5 waktu itu dapat menyebabkan dosa-dosa seseorang yang dia lakukan itu bersih. Ya. Demikian pula salat 5 waktu kafaratun lima bainahun, itu merupakan penebus, kafarah atau penutup dosa, penghapus dosa di antara salat,
ya, salat duhur dengan salat asar, maka di antara kedua salat ini menjadi penebus penghapus dosa-dosa kita. Asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh dan terus. Ya. Majtanabatil kabairu, selama orang tersebut meninggalkan dosa besar. Jadi yang tertutupi, yang terhapus dari perbuatan ibadah wudu dan salat ini adalah yakni ketika kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Sebab kalau dosa-dosa besar itu akan dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah kalau bertobat. Kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahun majtanabatil kabair. Demikian pula ibadah salat Jumat ke Jumat berikutnya itu merupakan kafarah, penghapus, penebus dosa. Penghapus dosa lima bainahun, pada apa-apa yang di antara keduanya. Majtanabatil kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Demikian Ramadhanu ila Ramadhana kafaratun lima bainahuma, demikian pula puasa Ramadan, ibadah Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka itu menjadi kafarah, penghapus dosa. Majtanabatil kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besarnya dia tetap melakukannya, maka dosa besar ya dosa, kecuali kalau dia bertobat. Oleh karena itu kata Syekh di sini, fal yusari' al insana ila asbabil maghfirah, maka hendaklah kita manusia bercepat-cepat, bersegera ya untuk menuju sebab-sebab yang kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan sebab salat, wudu, ibadah-ibadah yang kita lakukan terus istiqomah, ini akan menyebabkan kita kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Tersembunyi itu hanya Allah saja yang tahu. Ya, dan kita sendiri yang melakukannya. Itu ajakan Allah untuk bersegera menuju ampunannya, di antaranya adalah dengan amal soleh tadi. Apakah berwudu, salat, puasa, ya, atau salat Jumat. Ya, makanya seseorang yang dia tidak salat Jumat itu terancam ya 3 kali, bahkan bisa dihukumi sebagai orang nifak. Yang kedua, al-amru tsani, dalam ayat tadi yang kedua Allah menyebutkan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu, dan bersegeralah kalian menuju surga, surganya Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Wa hadza yakunu bi fi'lil ma'murat, maka seseorang akan mendapatkan surga tentu dengan apa? Bi fi'lil ma'murat, dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Jadi kalau mau masuk surga, lakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amaliyah yang kita lakukan itu Allah perintahkan kepada kita atau tidak? Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan, amalan yang kita menganggapnya baik, sementara itu sama sekali tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiknya menurut kita saja. Jangan. Karena ibadah itu mengandung perintah. Ya. Dan seseorang yang dia ingin masuk surga, maka dia melakukan suatu amalan yang diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai antusari'u lil jannah bil amalilaha. Seseorang itu dia akan mendapatkan atau bersegera untuk menuju surga bil amal, dengan amal. Dengan amal.
Jangan sampai kita pengen masuk surga tidak mau beramal. Yang penting baik. Baiknya dari mana kalau tidak dibuktikan dengan amal? Ya, orang untuk mendapatkan ganjaran dunia saja, ibaratnya kita diperintah untuk kuli bangunan, diem aja yang penting baik. Ya tidak akan digaji sama majikannya. Tidak produktif. Ya, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala amila lil jannah, dan seseorang tidak bisa beramal menuju surga Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya illal amal saleh, kecuali amalnya soleh. Nah, ini catatan buat kita. Jadi tidak semua amal itu bisa dikatakan soleh. Ya. Tidak semua perbuatan manusia yang menurut dirinya itu baik belum tentu itu soleh. Ya, soleh itu adalah amal soleh itu adalah amal yang soleh menurut Allah dan menurut Rasulnya. Wa amilus salihat. Orang lain pun dia beramal baik di luar Islam. Tapi apakah dia termasuk amal soleh yang diterima amalnya? Tentu tidak. Oleh karena itu amal soleh, sebagaimana kita sudah pahami, amal soleh itu adalah amal yang diperbuat karena niat ikhlas. Dalam perbuatannya itu karena Allah, diniatkan karena Allah. Kemudian yang dilakukan amalan tersebut perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Kemudian yang kedua harus benar. Benar itu bagaimana? Sebagaimana ya, siapa tuh ya? Amal yang itu dikatakan benar adalah kalau dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, tuntunan Rasulullah itu amal soleh. Kita sholat, zakat, puasa, haji, walaupun ikhlas, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya bisa batal, tidak sah, ujung-ujungnya tidak diterima. Ya, amal soleh. Berikutnya, saudara sekalian, hadza huwa alladhi yakunu sababan lidukhulil jannah. Maka ini semua tadi itu menjadikan sebab lidukhulil jannah, seseorang masuk surga. Fasari' ilaih, maka hendaklah kita bercepat-cepat. Sari', bercepat-cepat menujunya. Jangan sampai nanti-nanti ya, menunggu-nunggu nanti ya, sementara waktunya yang kita nantikan kita tidak sampai hidupnya sampai dengan yang kita rencanakan. Tsumma bayyanallahu hadhil jannah. Nah, di sini kemudian Allah menjelaskan surga tersebut. Bi an ardaha as-samawati wal ard. Di mana surga tersebut Allah sifatkan luasnya itu seluas langit dan bumi. Ini surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Jadi bumi ini tidak ada apa-apanya. Ya, bumi ini dilingkari oleh langit. Ya kan? Orang yang berada di belahan bumi sana, yang bersebelahan dengan kita, berseberangan dengan kita, itu juga di atasnya pasti ada langit. Semua makhluk yang hidup di dunia ini, di bumi ini, di atasnya pasti ada langit. Langit itu sebagaimana sudah dijelaskan, ada 7. Ya, 7 langit Allah ciptakan. Maka surga itu seluas 7 langit dan bumi. Bumi juga seperti itu. Wa mithlahun. Ya, seperti itu. Wa hadza yadullu ala si'atiha wa 'azamiha. Maka ayat ini menjelaskan, menunjukkan bahwa yang namanya surga itu sangat luas dan sangat besar. Wa annahu la yaqdiru qadraha illallahu azza wa jal, dan bahwasanya tidak ada yang tahu ukuran surga tersebut kecuali Allah. Allah tidak menyebutkan surga itu sekian mil, tidak ada. Ya, hanya Allah yang mengetahui betapa besar dan luasnya surga itu. Fasari' ila hadhil jannah,
maka hendaklah kita bercepat-cepat bersegera menuju surga ini bi fi'li ma yusiluka ilaiha, tentu dengan melakukan hal-hal yang bisa menghantarkan kita kepadanya, kepada surga, minal a'malis salihah, dan tentu dengan beramal soleh, dengan amal-amal yang soleh, untuk kita bisa menuju surga dengan amal-amal yang soleh. Tsumma qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni hayyat atau huyiat lahum, Allah sudah menyiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa surga tersebut yang seluas langit dan bumi. Walladzi addaha lahum, dan yang telah menyiapkan surga tersebut untuk mereka, huwallah, dialah Allah. Jadi Allah sudah menyiapkan untuk orang-orang yang bertakwa surga, yang mana surga tersebut seluas langit dan bumi. Jadi kita jangan khawatir kalau di akhirat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di dunianya tidak memiliki tanah sejengkal pun, kalau dia beriman bertakwa, maka dia akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, tapi terkadang banyak manusia melupakan hal-hal yang dikabarkan oleh Allah tentang bagaimana kebahagiaan penduduk surga, yang sehingga mereka terlalaikan dari kenikmatan dunia dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dunia adalah negeri, bukan tempat kita menetap. Dunia adalah negeri yang akan kita tinggalkan bahkan cepat sekali. Maka dunia Allah jadikan negeri untuk kita beramal, sedangkan akhirat adalah negeri di mana amal kita akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil haditsil qudsi, sebagaimana telah terdapat kabar datang dari hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kata Allah dalam hadis qudsi, ya, a'dadtu li'ibadi as-salihin, aku sudah menyiapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh. Untuk hamba-hambaku yang saleh, aku sudah menyiapkannya, ma la ainun ra'at, apa-apa yang tidak pernah mata melihatnya. Surga. Surga itu apa-apa atau kenikmatan-kenikmatan yang mata kita di dunia ini belum pernah melihatnya. Betapa indahnya, betapa sejuknya, betapa menyenangkannya, menggembirakannya, membahagiakannya. Ya, mala ainun ra'at, apa-apa yang mata belum pernah memandang, melihat. Wala udhunun sami'at, demikian pula surga itu apa-apa yang telinga-telinga kita belum pernah mendengar. Ya, dengan pendengaran yang mengandung kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Ya. Kemudian wala khatara ala qalbin bashar, dan apa-apa yang tidak pernah terpikirkan, terlintas, terbayangkan pada hati seseorang, pada hati manusia. Maka ini menunjukkan bahwa surga itu kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Surga itu seperti apa sih enaknya? Tidak bisa. Ini hanya pendekatan. Surga itu nikmat, indah, tapi seperti apa? Tapi kalau kenikmatan dunia semuanya bisa digambarkan. Bisa dirasakan oleh kita. Dan kenikmatan dunia yang paling tinggi ya kita sudah tahu. Ya, apa sih yang merasa? Makan sate udah biasa, bahkan melek. Ya, makan kacang bisa kita sudah bos. Ya, tuh. Nah, di surga itu hal-hal yang mata belum pernah melihat. Apa yang kita saksikan di dunia, bahwa di sana ada pemandangan yang menyejukkan hati. Setelah kita telusuri, kita lihat
ya biasa. Buktinya apa? Bosen mencari lagi ke tempat lain. Kalau ininya sudah didapatkan, mencari lagi ke tempat yang lain. Bahasa kita sih langka tutuge. Dunia itu tidak bisa memuaskan kita. Ya. Akan terus berkurang, akan rasa kurang maksudnya. Tsumma man humul muttaqun. Kemudian siapakah mereka orang bertakwa tersebut? Maka Allah gambarkan, Allah firmankan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu Allah sifatkan dalam surat Ali Imran ayat 134, yaitu mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya fis sarra, baik dikala senang, dikala gembira, dikala jembar, ya, wadharra atau dikala sempit. Jadi lagi banyak harta, ya berinfak, ya, bahkan lagi kesempitan hidup pun berinfak, walaupun nominalnya tentu berbeda. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang al-kadhimin, yang menekan emosi saat marah, menahan marahnya. Padahal dia mampu melampiaskan dendam marahnya kepada orang tersebut, karena dia posisinya di atas, tapi dia mampu menahan marahnya. Ya, ini sifat orang yang bertakwa. Berat tidak? Ya, kadang sebagian orang berat, sebagian orang yang Allah mudahkan, ya mudah. Ya. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu disifati oleh Allah afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Memaafkan orang lain. Tadi menahan marah, tidak hanya menahan marah saja, tapi kemudian memaafkan. Ini orang soleh ya, orang yang baik, orang, dan surga itu dihuni oleh orang-orang seperti ini, ya, bukan pendendam, ya, seperti itu. Kemudian, jadi memaafkan manusia. Dia sadar kalau dirinya pun senang, suka kalau dimaafkan orang lain. Dirinya pun ketika punya salah, dia senang kalau dimaafkan oleh orang lain. Maka orang lain pun tentu senang kalau dimaafkan oleh dirinya. Maka pemaaf adalah sifat dari penduduk surga. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Karena waktunya Isya, azan Isya, maka sudah selesai. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.